Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya Vincent Aldi. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Pada hari Minggu 25 Agustus 2024 kemarin, Komisi 2 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan Kemendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP guna membahas putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pilkada 2024 sekaligus pemirsa menegaskan bahwa DPR RI bersama pemerintah telah mengakomodir keputusan Mahkamah Konstitusi serta aspirasi masyarakat tentang pencalonan kepala daerah. Komisi 2 DPR RI menyetujui draft perubahan peraturan KPU nomor 8 tahun 2024 yang telah disusun KPU sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi, termasuk perubahan ambang batas dan syarat minimum usia calon kepala daerah. Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung menegaskan, DPR RI bersama pemerintah telah mengakomodir keputusan Mahkamah Konstitusi serta aspirasi masyarakat tentang pencalonan kepala daerah. DPR yang diwakili oleh seluruh pimpinan dan anggota Komisi 2, kemudian pemerintah diwakili oleh Menteri Hukum dan HAM, memang sengaja kita undang ya memastikan ya bahwa setelah secara politik diputuskan dalam rapat konsultasi ini, tadi komitmen Pak Menteri Hukum dan HAM mengatakan bahwa ini segera langsung diproses ya untuk diundangkan. Sementara itu, anggota Komisi 2 DPR RI, Ibnu menilai revisi PKPU dapat memberikan kepastian hukum kepada KPU di daerah dalam menjalankan proses pendaftaran kepala daerah. Kemudian dari kami semua, hampir semuanya tadi hadir, itu telah bersepakat untuk memang merevisi PKPU nomor 8 berkaitan dengan masalah kedua hal tersebut tadi, yaitu berkaitan masalah pencalonan dan juga masalah syarat untuk maju di pilkada. Memang ini sangat krusial ya, apapun kita lakukan agar tidak ada lagi kebimbangan, tidak ada lagi ketidakpastian. Nurbani, TVR Parlemen melaporkan. Masih dari Komisi 2 DPR RI, pemirsa, mengenai Pilkada Serentak 2024, Komisi 2 DPR RI menyoroti isu money politik dan mekanisme kampanye di perguruan tinggi perlu diantisipasi dan diperjelas agar tidak ada aturan yang multitafsir. Anggota Komisi 2 DPR RI Kamran Muhtar Podomi menyoroti beberapa hal isu strategis perihal penyelenggaraan Pilkada Serentak yang akan diselenggarakan pada November 2024. Menurutnya, isu money politik dan mekanisme kampanye di perguruan tinggi perlu diantisipasi dan diperjelas sehingga tidak menjadi aturan yang membingungkan. Kamran menyebut isu money politik yang selalu bergulir dalam setiap perhelatan pemilu perlu diantisipasi sedini mungkin, mengingat pada pemilu sebelumnya isu money politik dinilai sangat brutal oleh publik. Isu money politik juga ini harus kita kemarin kan ada yang bahasa kita pemilu kita brutal dan segala macam, itu kan efek dari bansos dan segala macam. Ini juga harus diantisipasi sedini mungkin. Ini lebih kepada kita menjaga agar pemilu ini berjalan dengan baik, dengan standar yang harus lebih baik dari sebelumnya. Kemudian terkait dengan perguruan tinggi, ini tidak boleh diambil seperti itu. Kalau boleh, kalau tidak boleh. Karena itu akan multitafsir itu. Oleh sebab itu hitam putih saja, boleh atau tidak boleh. Kalau boleh, maka semua dibolehkan. KPU menjadwalkan program dan jadwal kegiatan tahapan kampanye pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota dimulai sejak 25 September 2024 hingga 23 November 2024. Panji dan Edo, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 4 DPR RI meminta Kementerian Pertanian segera lakukan perbaikan pada sistem pengairan di sektor pertanian, salah satunya dengan membangun irigasi guna mendukung ketahanan pangan nasional dalam menghadapi potensi krisis global.
Komisi 4 DPR RI mendorong Kementerian Pertanian meningkatkan kinerja di seluruh bagiannya guna mendukung ketahanan pangan nasional dalam menghadapi potensi krisis global. Ketua Komisi 4 DPR RI Sudin mengatakan, untuk menghadapi krisis pangan global, Kementerian Pertanian harus mempelajari segala aspek yang dapat mengancam keadaan pangan di Indonesia. Berdasarkan hasil kunjungan kerja Komisi 4 DPR RI ke Bali pada 22 Agustus lalu, ketersediaan pasokan air masih menjadi persoalan krusial yang dihadapi mayoritas petani. Oleh karena itu, Kementerian Pertanian harus segera melakukan perbaikan pada sistem pengairan di sektor pertanian, salah satunya dengan membangun irigasi baik primer, sekunder, maupun tersier. Ada beberapa hal yang harus diingat, masalah kekurangan pangan global. Yang pertama yakni kinerja kementerian harus lebih ditingkatkan. Kedua, apa yang menjadi masalah? Bibitkah, benihkah, sumber airkah? Iya kan? Karena kemarin pengalaman kami dari Bali, petani mengatakan, Pak, kalau Al-Sintan kami bisa sewa. Tapi kalau bendungan atau aliran air, tersier, sekunder, irigasi, itu nggak bisa disewa. Maka hampir semua keluhannya di lapangan itu perbaikan irigasi tersier. Komisi 4 DPR RI meminta agar susunan kebijakan serta program prioritas Kementerian Pertanian tahun 2025 diarahkan pada pertumbuhan ekonomi, peningkatan produktivitas petani, peternak, hingga pekebun. Andini dan Samsul, TVR Parlemen, melaporkan. Baru-baru ini pemirsa, BMKG mengeluarkan imbauan akan potensi pergerakan lempeng megatrust di Indonesia yang dapat menimbulkan gempa dan tsunami raksasa. Meski belum ada teknologi yang akurat untuk memprediksi kejadian gempa, informasi potensi gempa dan tsunami merupakan upaya mitigasi resiko, kerugian sosial, ekonomi, dan korban jiwa. Kami hadirkan informasi selengkapnya saat lagi, tetaplah di TVR 17. Sini ditambang. Konflik yang terjadi, Warga sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Kembali di TVR 17, pemirsa, menanggapi imbauan BMKG terkait gempa dan tsunami raksasa yang diprediksi dapat menimbulkan tsunami raksasa, anggota Komisi 8 DPR RI mendorong penambahan anggaran bagi Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Hal ini guna menyosialisasikan potensi gempa megatrust agar masyarakat lebih sigap dan waspada. Simak liputan mendalam yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Lensa Parlemen berikut ini.
Secara geografis, Indonesia terletak di tengah cincin api Pasifik. Dikenal sebagai negara tropis yang rentan terhadap berbagai bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan banjir. Baru-baru ini, BMKG mengeluarkan himbauan akan potensi pergerakan lempeng megatrust di Indonesia yang dapat menimbulkan gempa dan tsunami raksasa. BMKG menegaskan, meski belum ada teknologi yang akurat, untuk memprediksi kejadian gempa, informasi potensi gempa dan tsunami merupakan upaya mitigasi resiko kerugian sosial ekonomi dan korban jiwa. Kepala BMKG Dwi Korita menjelaskan, megatrust adalah sumber gempa subduksi lempeng, di mana terdapat bidang kontak antara dua lempeng tektonik di kedalaman dangkal kurang dari 50 km. Diketahui Indonesia memiliki 13 lempeng megatrust, 2 diantaranya segmen Selat Sunda Banten dan segmen Mentawai Siberut dengan skenario terburuk gempa magnitudo 8,7 hingga magnitudo 8,9. Meski kekuatan gempa megatrust tak selalu besar, namun masyarakat harus tetap waspada. Menanggapi informasi tersebut, anggota Komisi 8 DPR RI Mai Esti Wijayati mendorong penambahan anggaran bagi Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB guna menyiapkan mitigasi bencana seperti perawatan sensor seismograf di 533 lokasi yang dilengkapi sirine, mengadakan sekolah lapang gempa bumi dan tsunami, hingga sosialisasi pada masyarakat. Kami cukup menyesalkan karena anggaran untuk BNPB ini hanya sekitar 1 triliun. Anggaran yang sangat rendah. Ketika kita bicara megatrust, itu kan selain melihat petanya di mana saja kemungkinan itu akan terjadi, tetapi juga akan memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa kemungkinan titik-titik ini terjadi untuk memberikan kepastian kalau ini nanti terjadi peringatan dininya harus sudah siap semua nih. Kalau ini terjadi, masyarakat harus dilatih apa? Itu juga perlu anggaran yang kemudian memang harus kita siapkan. Anggaran bagaimana memberikan edukasi kepada masyarakat. Mulai sekarang siapkan misalnya surat-surat berharga yang dimiliki masyarakat harus ditempatkan di mana. Ketika itu harus lari itu sudah langsung bisa dibawa misalnya, harus diamankan bagaimana. Mai Esti berharap dengan adanya penambahan anggaran, BNPB dan BNPD dapat bersinergi untuk mengedukasi masyarakat terkait mitigasi bencana hingga daerah pelosok. Sehingga saat bencana alam terjadi, tidak timbul kepanikan hingga penanganan bencana tersebut selesai. Tim redaksi TVR Parlemen melaporkan. Belakangan ini, isu soal prediksi gempa berskala besar atau megatrust berhembus kencang di kalangan masyarakat Indonesia. Kabar tersebut pemirsa beredar setelah gempa dahsyat berkekuatan 7,1 skala Richter terjadi di Pulau Kyushu, Jepang pada beberapa waktu lalu. Dan informasi selengkapnya jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 17. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Sini ditambang. Konflik yang terjadi. Sini tidak mengizinkan. Masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar?
Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 17 pemirsa, informasi dari BMKG mengenai Megatrust dinilai menimbulkan sejumlah kepanikan dan berdampak pada sektor wisata. Lantas apa yang menjadi sorotan dari Komisi 5 DPR RI merespon adanya potensi gempa Megatrust? Untuk selengkapnya berikut laporan rekan kami Hendra Sunandar dari Senayan, Jakarta. Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, seperti kita ketahui bahwa adanya peringatan dari BMKG terkait adanya potensi gempa dengan skala tinggi atau Megatrust itu membuat satu kepanikan tersendiri bagi masyarakat. Nah ini kemudian peringatan ini dianggap mengganggu sektor pariwisata dan juga sektor lainnya yang kemudian ini perlu direspon serius dan dicermati secara lebih mendalam. Nah lantas seperti apa respon Komisi 5 DPR RI selaku mitra kerja dari BMKG merespon hal tersebut? Saat ini kami sudah bersama dengan anggota Komisi 5 DPR RI dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera, yakni Bapak Sahrul Aidi Masat. Bapak terima kasih atas waktunya Bapak. Ya. Pak terkait dengan adanya peringatan gempa Megatrust bagi Indonesia, bagaimana Komisi 5 merespon hal itu Pak? Ya, kita akan mempertanyakan informasi tentang Megatrust yang sempat disampaikan oleh pihak BMKG agar betul-betul bahwasanya informasi ini berdasarkan atas data-data yang akurat sehingga tidak menjadi bola liar di masyarakat yang akan membuat masyarakat panik. Kalau ini betul secara ilmiah dan data-data ini kemungkinan terjadi Megatrust itu agar itu dilibatkan seluruh komponen pemerintahan yang ada sehingga tidak menjadi kepanikan. Oleh karena itu, kalau ini memang akan terjadi, tentu harus ada mitigasi, harus ada persiapan kita menghadapi ini dalam segala hal tentunya. Kita berharap pemerintah harus bijak dalam memberikan informasi dan kita masyarakat juga harus bijak dalam menerima informasi ini. Semua ini tentu karena informasi ini berdasarkan data-data yang dimiliki oleh BMKG, secara kesiapan usaha manusiawi perlu kita lakukan, tetapi berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini perlu diperkuat karena sesungguhnya seluruhnya ini adalah tentu tidak luput dari kekuasaan Yang Maha Kuasa. Pak, ini kan kita sedang dalam periode pembahasan RAPBN, Pak. Apakah ada satu space khusus bagi pendanaan terhadap bencana di tahun depan, Pak? Merespon ada ya? Ya, untuk kita mendorong ya harus BMKG ini memiliki peralatan dan fasilitas alat-alat yang bisa mendeteksi, bisa memberikan data yang akurat, seakuratnya dan informasi sehingga bisa dilakukan mitigasi lebih awal. Kemudian juga mendorong agar anggaran untuk Basarnas yang memang juga mitra kami untuk melakukan persiapan-persiapan jika terjadi. Ini hal-hal yang terjadi, perlu ada persiapan. Tentu BNPB juga Badan penanggulangan bencana yang tentunya mitranya adalah mitra Komisi 8 tentu harus juga mempersiapkan hal ini. Nah, begitu juga dana-dana yang terkait dengan penanggulangan kemudian pemulihan di Kementerian PU ini perlu kita persiapkan begitu. Baik Pak, terima kasih atas waktunya Pak. Saya kira cukup. Selamat bertugas kembali Pak. Baik pemirsa, demikian wawancara kami dengan anggota Komisi 5 DPR RI Bapak Sahrul Aidi Masat, dan tadi disampaikan bahwa
Komisi 5 akan mendalami secara lebih serius tentang adanya peringatan dini tersebut, karena ini merupakan satu hal yang membuat keresahan di masyarakat, dan nantinya diharapkan Komisi 5 mampu secara optimal melakukan satu pemantauan dan juga dorongan terhadap mitigasi bencana yang mungkin bisa dilakukan. Dan tadi disampaikan juga bahwa Komisi 5 mendorong adanya penguatan anggaran bagi mitra-mitra yang berkaitan langsung dengan kebencanaan, karena ini kemudian sangat beririsan langsung dengan adanya penanganan bencana bagi masyarakat. Nah pemirsa, demikian yang dapat kami laporkan, kami kembalikan ke rekan kami di studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi sorotan di media online nasional pada hari ini? Usai jeda tetaplah di TVR 17. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindahantanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut Undang-Undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Kembali di TVR 17 pemirsa, kali ini kita masuk ke segmen media online nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami Anggun Oktarini. Terima kasih rekan Vincent dan halo apa kabar pemirsa dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan membahas terkait dengan headline media online yang terbit pada hari ini, di mana berita pertama yang menjadi headline di media online yaitu pembahasan mengenai DPR ingatkan pembangunan ekonomi yang harus memperhatikan kualitas dan juga pemerataan. Di dalam beberapa pembahasan di media online yang terbit pada hari ini dalam rapat kerja Komisi 11 DPR RI dengan Kementerian Keuangan pada Rabu 21 Agustus 2024 lalu, DPR RI ingatkan pemerintah akan kualitas dan pemerataan dalam pembangunan ekonomi. Dan pada rapat tersebut, Kementerian Keuangan pun memaparkan bahwa tren positif pertumbuhan ekonomi pada APBN 2023 secara merata dan terdapat indikasi penurunan kemiskinan.
Dan pemirsa, terkait hal ini juga anggota Komisi 11 DPR RI Anies Biarwati di sini menilai bahwa penurunan kemiskinan dalam 10 tahun terakhir justru tidak signifikan, yang menunjukkan bahwa APBN sudah bekerja sangat keras namun belum berdampak secara signifikan pada kesejahteraan masyarakat. Capaian angka yang telah disampaikan oleh pemerintah hendaknya disertai dengan penilaian realita di lapangannya, dan khususnya terkait dengan kemampuan belanja rumah tangga, angka pengangguran pun dan ketersediaan lapangan pekerjaan harus imbang. Dan kita akan beralih ke berita selanjutnya yang menjadi headline di media online yang terbit pada hari ini. Ini ada pembahasan mengenai Resmi akomodasi putuskan Mahkamah Konstitusi Komisi 2 DPR RI komitmen hilangkan keraguan pada masyarakat. Disebutkan bahwa Komisi 2 DPR RI melakukan rapat bersama penyelenggaraan pemilu dan perwakilan pemerintah menyepakati peraturan Komisi Pemilihan Umum terkait dengan Pilkada tahun 2024 yang mengakomodasi dua putusan-putusan Mahkamah Konstitusi pada Minggu 25 Agustus 2024 lalu, di mana ini dalam rapat tersebut Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia pun menegaskan pemirsa rapat tersebut merupakan komitmen pihaknya agar tidak ada lagi keraguan pada masyarakat Indonesia terkait dengan proses pencalonan kepala daerah. Dan disebutkan di beberapa berita bahwa Komisi 2 DPR RI secara khusus mengundang Menteri Hukum dan HAM untuk hadir dalam rapat guna memastikan bahwa putusan yang disepakati bisa segera harmonis dan juga diundangkan. Dan lalu di sini DPR RI pun berharap setelah putusan ini tidak ada lagi keraguan pemirsa yang muncul pada publik terkait jalannya proses pencalonan kepala daerah dalam Pilkada serentak di tahun 2024 ini. Di sini DPR RI pun berterima kasih kepada setiap elemen masyarakat yang sudah menyampaikan aspirasi baik secara langsung hadir di DPR maupun melalui media sosial yang dinilai sebagai bagian dari demokrasi yang perlu dihargai. Dan pemirsa, itulah tadi headline di media online pada hari ini, di mana DPR RI ingatkan pembangunan ekonomi harus memperhatikan kualitas dan juga pemerataan serta resmi akomodasi putusan Mahkamah Konstitusi Komisi 2 DPR RI komitmen hilangkan keraguan pada masyarakat. Saya Anggun Aktarini kembali ke rekan Vincent Aldi. Terima kasih rekan Anggun yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Vincent Aldi beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.